Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-30. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah akan mudahkan urusan, Allah akan cukupi kebutuhan, kemudian Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Kita sampai pada halaman 191. Pada wa qabla an nakhtima hadisana an hadil qaidatil qur'aniyati. Sebelum kita tutup pembicaraan kita tentang kaidah Quran ini, awuddu an unabbiha ila ma dzakarahu al-alamatu Ibnul Qayyim. Maka aku ingin untuk mengingatkan apa yang disebutkan oleh al-alamah Ibnul Qayyim min anna katsiran minal mutawakkilin yakunu maghbunan fi tawakkulihi. Kata beliau, kebanyakan orang yang bertawakal itu tertipu dalam tawakalnya. Ya, ini perhatikan, berarti perkara penting. Ada kalanya seorang tawakal tapi ternyata masih kurang tertipu. Wa bayanu dzalika, penjelasan tentang itu sebagaimana yang beliau ucapkan. Annaka taro ba'dun nasi, annaka taro ba'dun nasi yusarrifu tawakulahu ila hajatin juz'iyatin istafragha fiha quwwatu tawakulihi. Bahwasanya engkau akan melihat sebagian manusia itu mengalokasikan tawakalnya, jadi tawakalnya itu dicurahkan pada kebutuhan yang bersifat juz'i, bukan yang paling mendasar. Jadi perkara-perkara yang itu hanya sekedar cabang itu dicurahkan. Itu dicurahkan. Istafragha fiha quwwata tawakkuli. Dia curahkan padanya itu kekuatan tawakalnya. Ini kata beliau. Dan ternyata sampai di sini kita akan tahu, sering kita kuatkan tawakal hanya sesuatu yang bersifat juz'iyah. Juz'iyah. Kalau contoh terapan misalkan dalam urusan dunia tawakalnya kuat, tapi dalam urusan akhirat kurang. Padahal kemarin kita sampaikan pokok perkara itu urusan agama. Kalau akhiratnya dia curahkan, dunianya katut. Tapi kalau dunia dia curahkan, nanti akhiratnya belum tentu. Ini contoh. Kemudian penjelasan beliau ma'annahu yumkinuhu nailaha bi aisari syai'in. Seiring dengan memungkinkan baginya yang dia curahkan kekuatan tawakalnya itu mendapatkannya dengan sesuatu yang paling gampang. Kadang sesuatu yang paling gampang kita curahkan kekuatan tawakal. Kita curahkan kekuatan tawakal. Coba kalau yang kita contohkan tadi, urusan duniawi, asalnya semua kita telah ditetapkan. Semua kita telah ditetapkan. Urusan rezeki, semua sudah ditetapkan. Kalau jatahnya belum habis, dia nggak mungkin mati. Makanya sampai ada seseorang sakit parah, kemudian tahu-tahu waras, jaluk sate, tukokne 2 porsi entek itu,
bareng entek ya tak turu sik ora tangi-tangi. Itu urusan dunia. Urusan dunia itu kalau berkaitan dengan makan sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan. Tapi wafil muqabil, sebaliknya yansa au yakfulu antafrigi qalbi litawakuli fi ziyadatil iman. Tapi sebaliknya lupa atau lalai mencurahkan hatinya untuk tawakal supaya keimanannya bertambah. Supaya keimanannya bertambah. Padahal tambahnya harta dibandingkan dengan tambahnya iman itu sangat jauh. Orang bertambah harta belum tentu tambah baik. Orang bertambah iman pasti tambah baik. Makanya ada dalam hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Tapi setiap mukmin baik. Jamaah yang saya hormati, kekuatan apa yang dimaksudkan itu? Kadang hadis ini dipakai dalil, mukmin yang kuat ekonominya lebih baik, mukmin yang kuat fisiknya lebih baik. Tapi para ulama terangkan, kekuatan yang mengantarkan kepada kebaikan secara keseluruhan kuatul iman. Kuat iman itu pasti baik. Tapi kalau kuat fisik belum tentu itu. Orang dikasih kekuatan fisik 24 jam olahraga terus. Ning sing olahraga gur tangane. Apa itu? Dolanan game. Ya, wah fisiknya kuat tenan nih. Tapi gur tangane utak-utik game terus itu. Belum tentu kebaikan itu. Tapi kalau kekuatan iman pasti baik. Lah ini kata Syaikhul Islam Ibnul Qayyim, saudara yang saya hormati, yansa au yakfulu antafrigi qalbi litawakuli fi ziyadatil iman. Untuk mencurahkan hatinya supaya keimanannya bertambah. Sekarang coba kita berusaha menerapkan. Coba kita berusaha menerapkan. Tawakal kuat dalam urusan agama dipentingkan. Dibandingkan dengan urusan dunia. Silahkanlah lihat di luaran sana. Kebanyakan orang membahas tawakal itu seputar urusan dunia. Mobilnya tulisi, walaupun tulisannya kemarin kita sampaikan kurang pas. Sik penting doa dan tawakal. Sik penting usaha dan tawakal. Usaha dan tawakal. Itu pembahasan seputar golek pangan, dodolan laris gitu itu. Ya, walaupun kemarin kita sampaikan usaha itu bagian daripada tawakal. Kita coba curahkan kesungguhan tawakal kita, kekuatan tawakal kita supaya keimanan bertambah. Bagaimana caranya penerapan tawakal berkaitan dengan bertambahnya iman? Siapa yang bisa membuat keimanan kuat? Allah Subhanahu wa taala. Yakini dulu. Yang kedua, pasrahkan sepenuhnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhtiar. Ikhtiar supaya keimanan bertambah itu dengan misalkan ngaji. Kita berangkat dari rumah. Ya, sampai arba'in pokoknya 7:30. Apa? Coba iringkan niat supaya keimanan kita bertambah. Ini ngaji. Demikian pula mencurahkan tawakal keimanan bertambah. Dipaksa sholat. Sholat itu kadang kalau nggak dipaksa males itu. Males. Ya, nggak usah sholat malam. Sholat sunnah rawatib. Orang dipaksa itu berat. Lawang kadang sholat 2 rakaat setelah isya. Wow, abote. Tapi setelah isya ngobrol sampai jam 2 bengi kuat itu. Ngobrol ngalor ngidul kuat. Sholat 2 rakaat berapa lama coba? Ini nasihat beliau. Demikian pula ilmu, bertambahnya ilmu. Bertambahnya ilmu itu kekuatan tawakal kita. Hati kita curahkan supaya ilmu kita bertambah.
supaya ilmu kita bertambah. Sampai agungnya tambahan ilmu itu, lihat Nabi kita Muhammad SAW dalam Quran tidak diajari minta tambahan usia. Bahkan beliau ketika disuruh milih tetap hidup atau kepangkuan Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih ila rafiqil a'la. Memilih kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran beliau diajari Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Lah ini kita curahkan hati kita, tawakal untuk bertambah keilmuan. Untuk bertambah keilmuan, terus berusaha. Makanya orang belajar ada jenjang, ada tahapan-tahapan supaya nanti meningkat. Supaya nanti meningkat. Ini butuh dicurahkan tawakal. Kembali, siapa zat yang bisa memberikan tambahan ilmu? Hanya Allah. Yakini hanya Allah yang bisa menambahkan ilmu. Yang kedua, sandarkan sepenuhnya hati kita kepada Allah. Yang ketiga, berikhtiar. Semampu kita terus semangat untuk belajar. Demikian pula, ziyadati nusrati din. Tambahan untuk bisa menolong agama. Menolong agama. Wa ta'siru fil alim khair. Pengaruh pada alam itu kebaikan. Fahada tawakulul ajiz qasiril himmah. Ini tawakal orang yang lemah, yang cita-citanya rendah. Jadi sekali lagi, hanya sekedar dia kuat tawakal itu pada perkara-perkara juz'iyah. Perkara-perkara cabang. Perkara-perkara cabang. Lah permintaan itu kalau orang suruh milih kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat, orang akan milih kebaikan akhirat. Karena kebaikan akhirat mengantarkan kebaikan dunia. Kebaikan akhirat tidak bisa dimilih dengan perkara dunia. Itu namanya perkara pokok. Perkara pokok. Kalau kebaikan dunia, sudah sering disampaikan, belum tentu menjamin seseorang mendapatkan kebaikan agama, mendapatkan kebaikan akhirat. Kalau suruh milih perkara agama dengan perkara yang bersifat duniawi, orang lebih memilih perkara agama. Karena perkara agama itu wa aslih li dini allati huwa ismatu amri. Pokok perkaraku. Pokok perkaraku. Nah ini, saudara yang saya hormati, kalau kita hanya tawakalnya pada sesuatu yang bersifat juz'iyah, menunjukkan lemah, kemudian rendah cita-citanya. Kama yusarifu ba'dum himmatahu wa tawakkulahu wa du'aahu ila wajahin yumkinu mudawatuhu bi'adna syai'in. Sebagaimana orang yang sebagian mereka mengalokasikan himmah, keinginannya yang tertinggi, tawakalnya, doanya hanya kepada sakit yang memungkinkan berobat dengan sesuatu yang sangat ringan. Wah, kalau loro itu tawakali kuat banget. Lorone apa? Mumet. Padahal mumet itu, kowe kurang turu. Kadang tidur 1/4 jam ngeliyep. Piye isih mumet? Wis mari itu. Ya. Obatnya sangat ringan. Mumet. Bane lali rong sarapan. Ambil saungkus dipangan wareg mari itu. Wah ini wis madang, wis turu, wis apa-apa isih mumet. Duitmu entek. Jamin hormati, sakit yang memungkinkan diobati dengan sesuatu yang paling ringan, kadang tawakalnya luar biasa. Atau lapar yang memungkinkan zawaluhu binisfi rohib, yang memungkinkan hilangnya lapar itu hanya dengan segumpal adonan roti. Luwih banget itu. Wis panganan. Orang kalau lapar sekali, apa meneh umure wis 40 munggah, apa kuat mangan rong piring? Ya kalau masih SMP SMA semego, maklum lah. Nyandinjing nggo Magicom. Motor itu burine Magicome. Dimaklumi ya. Dimaklumi. Tapi kalau sudah usia 40 ke atas, kadang luwe banget mangan piye? Wah, wis wareg itu. Saudara yang saya hormati,
Au nisfi dirham atau separuh dirham. Wa yada'u sarfu ila nusratidin, tapi dia tinggalkan untuk mencurahkan tawakalnya itu dalam menolong agama. Wa qamfimul mubtadiin, dalam rangka mengekang ahli bid'ah. Mengekang ahli bid'ah. Wah, bid'ah. Tadi malam kita baca, parah ternyata. Saudara yang saya hormati, sumber kerusakan itu kemunafikan, kebid'ahan. Salah satu kemunafikan dan kebid'ahan yang paling ngeri itu tadi malam kita baca, Syekh katakan Syiah. Orang-orang Syiah. Coba kita curahkan tawakal kita untuk mengekang kebid'ahan. Bertambahnya iman dan kemaslahatan kaum muslimin. Ini nasihat dari Imam Al-Qayyim. Nasihat dari Imam Al-Qayyim. Penting untuk diingatkan oleh penulis. Jangan sampai urusan juz'iyah itu luar biasa perhatiannya, tapi perkara yang pokok, yang lebih utama malah dikesampingkan. Malah dikesampingkan. Lah orang kalau kasih misal, perkara yang cabang itu dia pentingkan, tapi perkara yang pokok dia kesampingkan, ya keliru. Keliru. Wah, nganggo jamnya HP ini HP. Ya, makan jagung, ning ora katokan. Ya kalau suruh pentingnya penting karo katok karo klambi no. Auratnya tertutup. Itu kan yang lebih pokok, lebih pokok. Jangan wah jame Rolex lek. Regane piro? Wah, jutaan. HP ini jutaan. Tapi jagung ora nggo katok. Wong ra waras ya. Ini saudara yang saya hormati, jangan cabang mengalahkan perkara yang pokok. Wallahu ta'ala alam. Wa huna mulahadun muhimun yustafadu min kalami. Sekarang Syekh kasih catatan penting, faedah yang diambil dari ucapan Syaikhul Islam Taimiyah. Anal wahida minna fi hali nasyatihi wa quwwati imanihi qad yaqa'u minhu nisyanun wa ghaflatun an tawakkuli 'ala Allah. Kata beliau, salah satu dari kita ketika semangat, ketika kuat imannya, terjadi darinya lupa, lalai dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersandar kepada apa yang dalam hati, kekuatan dan semangat. Wa hadza ghalatun yanbaghi tanabuha ilaihi. Ini kesalahan yang wajib untuk diingatkan. Yang wajib untuk diingatkan. Karena kalau kuat imannya, tadi disampaikan, urusan agama lali tawakal. Karena bersandar dengan kekuatan iman. Hati yang lagi baik, lupa tawakal. Lupa tawakal. Kalau enggak, tawakalnya dicurahkan dalam perkara-perkara yang bersifat juz'iyah. Lah ini butuh diingatkan. Ya, karena bersandar kepada hati, kekuatan dan semangat, ini kekeliruan. Wajib untuk diingatkan. Wal hadru minhu, harus waspada darinya. Wa man ta'amala fi adiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadahu daimal iftiqari ila rabbi. Siapa yang memperhatikan doa-doa Nabi, dia akan ketemukan beliau sallallahu alaihi wasallam itu terus menerus butuh kepada Allah. Terus menerus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja doa Nabi, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, itu semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah. Memuji Allah, kembali kepada Allah itu yang telah menghidupkan setelah mematikan. Siapa yang menghidupkan kita ketika kita tidur, bangun? Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita kembali. Sampai nanti masuk kamar mandi, sampai nanti keluar rumah, terus sampai tidur lagi. Semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sering saya sampaikan, kita ini nggak lepas kebutuhan kepada Allah walaupun hanya sesaat. Saknyuk. Orang itu kalau saknyuk Allah lepaskan, hancur itu. Hancur. Kemarin itu ada temen pas ngiring jenazah ke pekuburan. Ono kabel itu di kuburan itu moncak, ternyata kesetrum. Kaget jempale. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Coba kehidupan kita itu semuanya
itu dekat dengan sesuatu yang membahayakan. Saya tadi lewat underpass, itu ada besi, ini wis miring gini. Saya bayangkan itu misalnya kita pas lewat, kena kita mati itu. Sesaat kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, hancur diri kita. Makanya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu asli li sya'nikullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan kepada diriku urusanku walaupun hanya sekejap mata. Ya ini menunjukkan setiap kita itu enggak lepas. Itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla yakilahu ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan kepada dirinya walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Contoh tadi, orang lagi kuat imannya. Mau ke masjid. Orang kalau kuat imannya mau ke masjid, semangat. Orang kadang lalai tawakal. Lalai tawakal. Karena sudah merasa, oh imannya sudah kuat kok. Ini diingatkan penting. Jangan serahkan urusan kepada dirinya walaupun sekejap mata. Hatta robba ummatahu ala hadal makna fi syai'in qad yadunuhul ba'du basitan aw sahla. Sampai beliau mendidik umatnya di atas makna ini pada sesuatu yang sebagian orang menganggap sederhana gampang. Urusan yang orang anggap sederhana gampang itu pun Nabi didik untuk tawakal. Wa huwa ayakulu, mereka mengatakan la haula wala quwata illa billah ingda sima ilmu adin fi hayalataini. Ketika mendengar suara muadzin dalam hayyalas shalah, hayyalal falah. Coba kembali tadi. Orang kalau kuat imannya dengar adzan mangkat itu. Tapi kalau orang lemah keimanannya, jelas krungu adzan wis adzan. Apalagi kayak tadi subuh. Sadurunge subuh dan deres. Mangkat ora. Mesti nganggo dalil itu. Udane rusak salat ngomah. Walaupun kalau diterangkan lebih utama ke masjid. Urusan yang mereka katakan itu gampang saja, Nabi tuntunkan supaya kita bertawakal kepada Allah. Kembali, kalau orang kuat imannya, dengar hayyalah sholat, ambil air wudu, mangkat. Hayyalal falah, ayo menggapai keberuntungan, berangkat. Itu sampai perkara yang ringan pun la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini peringatan penting. Jadi perkara seperti ini itu kalau tanpa bimbingan ulama kadang kita enggak perhatian. Sampai di situ apa kesimpulannya? Tawakal itu semua perkara kita harus. Dalam semua sisi kehidupan kita. Tawakal dalam perkara yang pokok lebih dipentingkan dibandingkan dengan perkara-perkara yang cabang. Perkara pokok itu perkara ketaatan, tambahan iman, tambahan ilmu, semangat membela agama, memerangi kebid'ahan, kesyirikan. Itu tawakalnya harus semakin kuat. Jangan sampai terkalahkan dengan perkara-perkara yang cabang. Demikian pula kesimpulan terakhir, ketika orang keimanannya kuat, semangatnya kuat, jangan lengah. Tawakal tetap. Karena Nabi tuntunkan kita sandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun kita bersandar kepada Allah. Daimul iftikar, terus-menerus butuh kepada Allah. Kemudian, waqad ajmal ulama'u ala ana taufiqa. Ala yakilallahal abda ila nafsihi. Ala yakilallahul abda ila nafsihi. Ulama sepakat bahwasannya taufik itu jangan Allah serahkan hamba kepada dirinya. Itu termasuk taufik itu kalau seseorang tidak menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Biasanya orang menyerahkan urusan kepada dirinya sendiri tidak tawakal, merasa mampu. Piye urusannya? Oh, gampang gue. Gampang. Kalau gampang itu meremehkan tawakal, itu tercela.
Tapi kalau gampang kuwi, maksudnya urusan kecil. Ya hanya sekedar penghabaran, beda. Tapi sekali lagi, taufik itu jangan Allah serahkan hamba kepada dirinya. Wa anal hadalana. Kullal hadalan. Kehinaan dengan semua kehinaan itu an yuhliya bainahu wa baina nafsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala tinggalkan antara dia dan antara dirinya. Wis kalau Allah colke. Walaupun bahasanya sekejap mata, itu mengantarkan kepada kehancuran. Mengantarkan kepada kehancuran. Sekali lagi jangan. Jangan seseorang merasa mampu. Ingat la haula wala quwata illa billah. Ingat hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat-kalimat yang agung. Ya, ditutup dengan Allahumma inna nabra'u min kulli haulin wa quwatin illa min haulika wa quwatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap daya dan kekuatan kecuali kekuatan darimu, kemampuan darimu. Wa na'udzubillah wa na'udzubika an natawakkala ila anfusina tarfata ain. Dan kami berlindung kepada Engkau dari berserah diri kepada diri kami sendiri walaupun sekejap. Ini doa pentingnya seseorang bertawakal kepada Allah. Kemudian jangan sampai diserahkan urusan kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bahan renungan ada 4. Pertama, ala qadri imanil abdi yakunu tawakkulu ala rabbi. Seiring dengan iman seorang hamba, kekuatan imannya itu tawakalnya kepada Allah. Orang kalau tawakalnya kuat, sempurna imannya. Siapa orang yang paling kuat keimanannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam setiap saat itu bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berupaya bertawakal hanya kepada Allah. Semua urusan kita karena itu bukti keimanan kita. Poin yang kedua, at-tawakkulu i'lanu iftikarin minal abdi li khaliqihi wa talabun lil auni minhu. Tawakal itu satu pengumuman kebutuhan dari hamba kepada Sang Pencipta. Orang kalau tawakal berarti saya butuh ya Allah. Yang kedua, talabul lil auni minhu. Saya minta tolong ya Allah. Saya butuh, Engkau tolong ya Allah. Itu tawakal. Orang ketika tawakal berarti merasa butuh kepada Allah. Orang ketika merasa butuh kepada Allah, kembali kepada poin yang pertama, sempurna iman. Karena kesempurnaan iman itu menyadari dirinya hamba. Namanya hamba itu butuh. Ayuhan nas antumul fuqara wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian fakir, Allah Maha Kaya. Makanya doa itu termasuk seutama-utama amal. Kenapa? Karena dalam doa itu mengumumkan kebutuhan. Ya Allah, beri. Merasa dirinya butuh. Merasa dirinya butuh. Makanya kalau orang berdoa seakan-akan tidak butuh, itu orang yang sombong, nggak boleh. Allah magfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku kalau kamu mau. Itu namanya kan nggak butuh. Ya minta rezeki, ya Allah kasih rezeki sing lapang, tapi santai saja ya Allah. Ya terserahlah. Ya, mbok wae ora ya serapopo. Itu namanya gaya itu. Itu tidak ada kebutuhan. Makanya kalau doa itu diperintahkan mendesak, ya Allah harus. Kayak yang sudah kita baca, kisah dalam perang Badar. Pasukan kaum muslimin 300 sekian, pasukan musuh 1000-an. Doa Nabi SAW itu sungguh-sungguh. Sampai beliau katakan, intuhlika hadil isabah, falam tu'bad fil ardi abada. Kalau satu kelompok ini kamu kalahkan ya Allah, kamu gak akan disembah di muka bumi. Padahal apa mungkin? Gak mungkin. Ya, kalau misalkan satu kelompok hancur, Allah ganti kaum yang lain. Tapi lihat kesungguhan Nabi, sampai mengatakan, ya Allah, kalau kamu binasakan kelompok ini, kamu gak akan disembah di muka bumi. Ini zaman saya hormati, tawakal itu mengumumkan kebutuhan. Dan kebutuhan kita sangat. Yang kedua, ada permintaan dibantu. Ini renungan yang kedua. Renungan yang ketiga, ida ista'anta fi umurika kulliha bitawakul ra'aita ma yabharu akluka minan najah. Ya, kalau kamu minta tolong dalam semua urusanmu semua dengan tawakal,
Kalau kamu minta tolong semua urusanmu dengan tawakal, kamu akan melihat ya, apa yang menjadikan akalmu itu gembira, senang dengan keberhasilan. Wis, orang kalau tawakal pasti berhasil. Dalilnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup bagi dia. Kata-kata hasbuh itu sudah pernah kita sampaikan, tadi kita singgung. 3, dimudahkan urusan, dicukupi kebutuhan. Yang ketiga, Allah beri rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Poin yang ketiga, bahan renungannya seperti itu. Penyemangat kita tawakal, ida ista'anta fi umurika. Kalau kamu minta tolong dalam urusanmu, pasti Allah tolong. Yang keempat, la budalil mutawakkili min badril asbab allati ahalahallahu lil ibad. Satu keharusan orang yang bertawakal, menggapai sebab, dicurahkan. Usaha dimaksimalkan yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan bagi hamba. Jadi tawakal itu bukan hanya sekedar pasrah. Bukan hanya sekedar pasrah. Kalau orang pasrah tidak ikhtiar, berarti dia tidak paham hikmah kauniyah. Karena hikmah kauniyah itu ada sebab akibat. Pasrah wae lah, jatah selamat. Ya nanti kalau kamu nggak selamat, oh jatahmu ora selamat. Itu keliru. Tapi ada usaha. Ada usaha. Lawang kadang seseorang sudah diingatkan, dilewer, kena sebab itu. Saya pernah jadi kajian ke Tawangmangu, motor itu tak servis di Ahas. Saya pernah cerita itu. Cakrame itu wis tipis. Kata Ahas, iki cakrame wae ganti, Pak. Ya, biasanya kalau saya naik Ahas paling servis tok, nanti ganti itu di luar. Ganti di luar. Seringnya seperti itu. Nah, senanti wae lah. Perjalanan Tawangmangu ngaji lancar. Begitu pulang ngejar waktu ngebut ngarepe NMAX itu tak rem itu cakrame itu iso brodol itu mubeng gitu loh. Jadi gini kepencet itu protol mubeng itu. Ya. Itu sudah diingatkan, kita lupa, nggak memenuhi sebab, rusak itu. Karena kauniyah Allah itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Lah ini seseorang yang bertawakal maksimalkan ikhtiar. Maksimalkan ikhtiar. Jadi tawakal itu 3 tadi kita ingatkan. As-siqah, al-i'timad, turukul asbabil masru'ah. Yakin, bersandar, ikhtiar. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca. Pertemuan akan datang masuk pada kaidah yang ke-31. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup. Barangkali ya ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.